Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi atau hukum acara MK. Hukum acara Mahkamah Konstitusi atau MK adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. MK memiliki wewenang untuk mengadili perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang tersebut meliputi 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga dan yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hukum acara MK. Hukum acara MK didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain yakni yang pertama adalah keterbukaan. Persidangan di dalam MK dilakukan secara terbuka umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, kecepatan. MK wajib menyelesaikan perkara dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum. Yang ketiga adalah keadilan. Semua pihak yang berperkara di MK atau Mahkamah Konstitusi diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, status, atau kedudukannya. Dasar hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur di dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat 1 yang mengatur tentang kewenangan MK. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Dan yang ketiga adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK yang memuat ketentuan teknis mengenai proses beracara di MK. Kemudian tahapan dalam proses beracara di MK. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemohon yang berwenang. Yang kedua, permohonan harus memuat identitas pemohon, uraian permasalahan, dan petitum. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan. Pendahuluan dilakukan untuk menilai kelengkapan syarat formil dan material dari permohonan. Yang ketiga adalah persidangan. Persidangan melibatkan pembacaan permohonan, jawaban dari pihak terkait, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan. 4. Musyawarah hakim. Hakim konstitusi bermusyawarah untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum. Yang kelima, putusan. Putusan bersifat final dan mengikat, serta dibacakan dalam sidang terbuka. Prinsip hukum acara Mahkamah Konstitusi. Beberapa prinsip hukum dalam acara Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama ada keterbukaan. Semua proses persidangan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum. Yang kedua, independensi. Hakim dan institusi MK tidak terpengaruh oleh tekanan pihak dari manapun. Yang ketiga, keadilan yang cepat. Proses beracara dilakukan tanpa menunda-nunda untuk menjamin keadilan. Dan yang keempat, kepastian hukum. Semua prosedur dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan penerapan hukum acara ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.